absen kalian terlebih dahulu. Cesar Maulana, Emrere, Syifa Nurul, Rahmawati, Rizky Rahmat. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kalian masih ingat enggak materi kita minggu kemarin? Kita membahas tentang apa ya? Minggu lalu kita belajar tentang hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua dengan landasan hukum Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Alhamdulillah masih ingat. Jadi kalian sudah belajar tentang dua sumber hukum, yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Sekarang kita belajar sumber hukum Islam yang ketiga. Lah, ini materi kita hari ini. Ijtihad sumber hukum Islam yang ketiga. Apa sih tujuan kalian mempelajari tentang ijtihad? Yang pertama, meyakini bahwa ijtihad itu adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Terus kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menunjukkan jadi diharapkan kalian bisa berperilaku ikhlas ketika beribadah. Karena itu adalah merupakan bentuk bahwa kalian faham tentang ijtihad itu adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Terus kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Sekarang apa sih pengertian dari ijtihad? Secara bahasa, ijtihad itu berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu pengertian menurut bahasa. Terus sekarang pengertian menurut istilah, ijtihad adalah upaya maksimal seorang mujtahid dalam menemukan hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Untuk lebih jelasnya, Ibu pengen kalian belajar secara mandiri. Sebelum Ibu jelaskan secara menyeluruh, silahkan kalian menuju ke kelompok masing-masing. Diskusi dengan kelompok kalian masing-masing tentang materi kita hari ini. Oke, silakan buka bukunya, silakan diskusi tentang materi kita hari ini. Menurut Islam yang ketiga. Udah ya? Didiskusikan bersama-sama, dibaca secara keseluruhan materinya supaya kalian lebih mudah memahami. Oke, sekarang Ibu minta dari kelompok 2 dulu untuk maju ke depan. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delisa Putri, mewakili kelompok 2, mencoba untuk mempresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid ada 5, yaitu yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Yang ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma. Yang kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Dari penjelasan saya ini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang syarat-syarat mujtahid? Baik, silakan.
pembahasan saya ini, saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Alhamdulillah sudah lumayan baik dari penjelasan kelompok 2. Sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok 1. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa. Saya mewakili kelompok 1 akan mencoba untuk menjelaskan tentang ijtihad dan kedudukan ijtihad. Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Dari materi yang saya jelaskan hari ini, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Nama saya Muhammad Fere. Yang akan saya tanyakan adalah apakah fungsi ijtihad padahal sumber hukum sudah ada Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba untuk memberikan jawaban. Fungsi ijtihad ada dua, yaitu yang pertama sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh umat Islam yang ketentuan hukumnya daripada dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, sangat dihargai peran akal dalam ajaran Islam. Dari yang sudah saya jelaskan sudah dapat dipahami? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, alhamdulillah sudah baik untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rizky Ramadhani. Saya mewakili kelompok 3 akan mencoba untuk menjelaskan tentang ijtihad. Untuk ijtihad yang telah disepakati antara lain yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah suatu sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Dua kias dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. 3. Masalah artinya menetapkan hukum yang diberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki yang diperintah terhadap syariat Islam. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya bawakan? Ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Felia. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaan saya adalah apa saja contoh dari ijma dan qiyas? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, contoh dari ijma adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis kemudian bukannya sebagai misal. Yang kedua dari contoh qiyas adalah mempersamakan hukum dengan antara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran seperti tuak, sake, kebisa, koka, dan bisi. Yang lainnya dan kam. Sebab semua itu sama-sama memabukkan. Dari apa yang saya jelaskan, apakah dipahami? Siap, Kurang lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus. Alhamdulillah untuk keseluruhan kelompok hasilnya sudah sangat bagus sekali. Untuk kedepannya lagi Ibu harapkan jangan ragu untuk maju ke depan memberikan ide yang sudah ada di diri kalian. Jadi jangan malu untuk berbicara di depan.
Sekarang kita lanjutkan ke materi. Tadi dari hasil diskusi kalian pada akhirnya tahu tentang siapa itu mujtahid, apa syaratnya menjadi mujtahid, terus kemudian ijtihad itu ada berapa macam, contoh ijtihad itu apa saja, gitu kan? Sudah kalian pahami dari hasil presentasi teman-teman kalian tadi. Sekarang ibu akan mengulang kembali tentang mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Tadi kan temanmu sudah menjelaskan dari kelompok 2 ya tadi. Itu sudah menjelaskan bahwa mujtahid itu seorang mujtahid tidak ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Karena untuk melakukan sumber hukum baru itu harus dilakukan oleh seorang ahli. Nah, di sini apa yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid? Yang pertama, penguasaan bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Karena Al-Qur'an dan hadis itu dalam bentuk bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Arabnya saja yang dikuasai, tapi susunan bahasa Arab, sejarah dalam bahasa Arab itu secara keseluruhan harus difahami. Terus kemudian yang kedua, mengetahui ayat dan hadis hukum. Artinya di sini apa? Menguasai Al-Qur'an dan hadis secara keseluruhan. Bukan hanya sekedar bisa membaca, tetapi dia harus menguasai tafsirnya, menguasai asbabun nuzulnya, sumber asal usul turunnya ayat itu seperti apa, itu harus dikuasai secara keseluruhan. Terus kemudian yang ketiga, menguasai metode penggalian hukum. Artinya di sini seorang mujtahid itu harus betul-betul faham kenapa kok Allah itu menurunkan tentang hukum itu, asal muasalnya seperti apa. Itu harus betul-betul difahami, dimengerti oleh seorang mujtahid. Yang terakhir, memahami masalah yang dihadapi. Jadi misalkan tadi kan salah satu contoh dari ijtihad itu adalah qiyas. Qiyas itu adalah mempersamakan permasalahan. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan homer itu hukumnya haram. Homer itu apa? Sesuatu yang memabukkan. Zamannya Rasulullah itu belum ada yang namanya sabu-sabu, belum ada yang namanya kokain, belum ada apa lagi? Berbagai macam yang memabukkan itu zamannya Rasul itu cuma ada satu saja, yaitu dinamakan homer. Sekarang sesuatu yang memabukkan itu sudah sangat banyak sekali macamnya, tetapi itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Akhirnya para mujtahid, orang yang melakukan ijtihad ini mempersamakan hukumnya. Sama, sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Entah itu banyak ataupun sedikit. Sedikitnya haram, banyak juga tetap haram. Gitu ya, itu salah satu hasil dari ijtihad. Nah, untuk saat sekarang ini contoh ijtihad yang dilakukan oleh para MUI. Siapa itu MUI? Majelis Ulama Indonesia. Kalau tadi kan teman-teman memberikan contoh ijtihad itu dari para mujtahid terdahulu. Sekarang ibu berikan contoh ijtihad yang dilakukan oleh para ulama Indonesia. Yang pertama apa itu? Mengikuti Natal bersama bagi umat Islam itu hukumnya haram. Ya, kita dilarang untuk merayakan Natal. Kenapa? Ketika kita masuk ke dalam ranah akidah agama lain, berarti kita sudah secara tidak langsung kita sudah berpindah keyakinan. Maka dari itu hukumnya haram. Terus kemudian ijtihad yang kedua, penulisan kitab Al-Qur'an dalam bahasa luar Arab itu diperbolehkan. Tetapi dengan syarat tetap disertakan tulisan Arab aslinya. Pernah kan kalian melihat Al-Qur'an terus kemudian ada tulisan Latinnya, bukan terjemahannya. Tulisan Latinnya baru terjemahannya. Itu menurut Majelis Ulama Indonesia hukumnya boleh. Tetapi tulisan Arabnya tetap harus disertakan. Terus kemudian yang ketiga, penggunaan pil anti haid
demi sempurnanya ibadah haji itu boleh. Ibadah haji itu kan panjangnya 40 hari. Lah ketika seorang perempuan ketika masih masa reproduksinya masih aktif, berarti kan setiap bulannya akan mendapatkan haidnya. Itu boleh dia menunda haid supaya ibadah hajinya bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Hukumnya boleh. Terus kemudian yang terakhir, vasektomi dan tubektomi termasuk usaha pemandulan, itu hukumnya haram. Seseorang yang sengaja dia tidak pengen punya keturunan, tetapi dia mau berada dalam sebuah rumah tangga, tapi dia tidak mau mempunyai keturunan, sengaja dia tidak mau punya keturunan, itu hukumnya haram. Tapi kalau dalam kondisi urgen karena dia sakit dan lain sebagainya, itu baru diperbolehkan. Ya, ini contoh-contoh ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid Indonesia. Kalau tadi temanmu kan sudah mencontohkan para hasil ijtihad para ulama terdahulu. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi untuk kesimpulan materi kita hari ini, kalian tadi kan sudah memahami materi, otomatis bisa kan menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan materi kita hari ini yang pertama adalah ya, usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh demi untuk menghasilkan sumber hukum Islam yang baru. Terus kemudian kesimpulan yang kedua, bersifat rasional, kritis dan logis dalam beragama dengan cerdas selalu menanyakan dasar-dasar atau dalil atas setiap masalah keagamaan. Ketika setelah kalian mempelajari tiga sumber hukum Islam, apapun yang kalian lakukan itu harus berdasarkan tiga sumber hukum Islam ini. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan yang ketiga ijtihad. Dicari dulu sumber hukum Islamnya, baru kita melakukan ibadah. Kalau kita tidak tahu tentang sumber hukum Islam itu dan kita langsung melakukan ibadah itu, pada akhirnya kita akan melakukan sebuah perbuatan taklid. Taklid itu apa? Dia tidak tahu apakah perbuatannya itu, ibadahnya itu ada landasan hukumnya atau tidak. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Maka dari itu kalian harus selalu menggali dan belajar apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dari situlah sumber hukum Islam. Ditambah lagi yang ketiga, yaitu tentang ijtihad. Terakhir sebelum Ibu akhiri, selalu berusahalah, karena ketika orang itu berusaha maka dia akan berhasil. Kalau dalam pepatah Indonesia kalian sering kan mendengar, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Ya, kalian belajar dulu dengan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil. Kalau dalam bahasa Arab kalian sering kan mendengar juga man jada wajada. Sering kan mendengar itu, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasil. Kalian juga lebih sering lagi mendengar usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi itu Ibu harapkan tanamkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah. Yakinlah bahwa Allah itu akan selalu membalas usaha yang selalu kita lakukan. Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya materi kita hari ini? Jelas. Alhamdulillah. Ibu akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.